Yang kedua, Pusdik kami ini juga melihat, ya, ada proses keterbukaan kami untuk bermitra, ya, sekarang dengan Komnas HAM, dengan Pemda tadi hadir, dan perguruan tinggi lain, jadi relate kerja sama. Jadi bisa saja nanti mempertemukan semua kepentingan dalam kepentingan ilmiah dan kepentingan kemanusiaan. Yang ketiga, dengan kehadiran Pusdik hari ini, dan juga isinya seperti tadi disampaikan Pak Rektor, ini melakukan pendidikan, pelatihan bagi semua jurusan. Tidak hanya pada mahasiswa, bahkan tadi ada mulai POD-nya, ada 15, tapi baru 8 dan masih ada 7-nya. Nah, tidak lain adalah nilai-nilai HAM dan Islam ini disampaikan kepada masyarakat. Bahwa sesungguhnya HAM itu adalah Islam, sesuai paham agama, karena kepentingan Islam, kepentingan agama adalah kebaikan kemanusiaan. Dan HAM itu memang juga kemanusiaan, karena ruhnya kehidupan masyarakat itu sesungguhnya nanti ini. Kalau tidak ada HAM, bagaimana bangsa itu bisa? Kan? Kalau ada ketidakadilan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, maka ruh itu tercabut. Bagaimana kalau bangsa ini retak-retak? Nah, HAM ini mempertemukan di situ. Nilai-nilai Islam ini terpadu di situ secara lembut, ruhnya bangsa ini. Yang terakhir tadi kelihatannya juga ada agenda besar, ya, juga kajian ini mendorong proses rekonsiliasi. Kalau ada konflik sosial, iritasi sosial, supaya kampus ini yang milik bagi semua kalangan, karena visi Tridharma ini dan bisa melembutkan interaksi sehingga betul-betul bangsa kita maju. Jadi saya luar biasa Pak Rektor yang tadi Bapak sampaikan. Saya itu Pak secara umum. Ini Pak, dengan masih adanya kekerasan terhadap junior oleh senior di beberapa kampus, termasuk yang baru-baru saja ini yang di STIP. Ya, masih ada dua jenis kekerasan di kelas ini. Ada namanya soft violence, kekerasan non fisik. Kalau orang itu semacam karakter assassination. Tapi ada lagi kekerasan fisik, perang, ya, gebukin, berkelahi, ada korban itu. Tapi sesungguhnya hubungan antara soft violence dan physical violence itu seperti api dengan bensin. Jadi kalau kekerasan seperti yang terjadi di sekolah kedinasan itu dihilangkan, perhatikan ya, non violence itu soft violence. Tridharma pendidikan tinggi harus berjalan lebih di situ. Jangan ada kekerasan dalam kurikulumnya. Harus ada kelembutan ekstrakurikulernya, mencintai kelembutan kemanusiaan. Nah, ini yang mungkin soft violence ini yang tidak hadir dalam sebuah tradisi kampus, yang mestinya harus menjadi retrospeksi mendasar bagi seluruh pendidikan kita. Bukan hanya di kampus, di JIS juga ada pendidikan TK. HAM ini harus hadir di sini untuk menghilangkan segala bentuk soft violence. Jadi itu adalah kajian ilmiah. Apa ini masih menunjukkan minimnya pemahaman HAM di sekolah-sekolah tertentu? Ya, dan di sini memang ini perlu menjadi tanggung jawab kolektif kita, tidak hanya kampus itu sendiri, tapi harus didukung oleh peranata sosial. Masyarakat juga harus berpartisipasi di sini. Kalau ada sinyal-sinyal yang berbahaya, ada kekerasan misalnya di sekolah tinggi, di pemerintahan, yang masyarakat bisa menyampaikan komplain. Ya, kok ini kenapa anak saya kuliah di sini diperlakukan begini? Ya. Dan juga tanggung jawab pemerintah harus lebih intensif melakukan pemantauan, memonitor. Masa J10 tahun berjalan tanpa surat isi, ya. Berarti ada kealpaan dari institusi yang mestinya juga bertanggung jawab. Jadi dengan itu memang pandangan kita mengenai pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat. Pak, ini kan tadi katakan bahwa
ya kan menjadi prakasa untuk menegakkan HAM dengan Islam. Selama ini kan HAM berpijak pada hukum positif internasional Pak. Kayak apa langkah Anda mencakupan itu kayak apa Pak? Ya, memang disinilah polarisasi HAM itu harus terbangun lebih baik. Karena memang ada pandangan yang melihat HAM itu lebih hak sipil saja, ya hak individu. Jadi kalau di Norwegia, Swedia, negara-negara Skandinavia, ya, di sana kan bisa laki-laki dengan laki-laki kawin, wanita dengan wanita. Saya kira tidak mungkin nilai-nilai itu kita bawa ke sini. Kita tidak menganut paham individualisme, tapi tidak juga menganut paham kolektif yang kepentingan kelompok, kepentingan mayoritas lalu mengintimidasi yang lemah. Nah, yang disinilah yang kita ingin pertemukan. Kajian ini ingin mempertemukan semua arus nilai-nilai yang baik dari dunia satu, dunia kedua, dunia barat, dunia timur. Dan disitulah kampus ini kelihatannya akan membawa pandangan baru. Jadi ada paradigm shift di sini yang melembutkan tadi nilai-nilai HAM yang menganggap tidak kompatibel dengan Islam. Ya. Saya mengapresiasi. Satu lagi Pak. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Rektor tadi bahwasanya ada pemeliharaan agama akal dan seterusnya. Selama ini kalau kita melihat bahwasanya HAM hanya konsentrasi pada hal-hal yang ada kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, yang non verbal, non fisik dan lain intelektual kayaknya belum ada. Beberapa kasus Komnas HAM turun ketika meletus kejadian, tapi bagaimana mengantisipasi ketika kekerasan itu bukan berbentuk fisik ataupun bukan berbentuk verbal, selama ini bagaimana sikapnya? Ya, memang di sinilah seperti tadi Pak Rektor dan saya sampaikan bahwa HAM ini sebenarnya ruhnya, jiwanya bangsa ini. Jadi ada bangsa ya, memang dilihat ada fisiknya, ya. Ada wilayah teritorialnya, ada pemerintahan. Seperti saya, fisik saya ada ya, tapi ada ruh saya sehingga saya bisa hidup. Bangsa juga begitu. Jadi HAM ini mestinya dilihat sebagai ruhnya bangsa. Bangsa itu akan mati kalau di situ tidak ada ketidakadilan. Bangsa itu akan mati kalau di situ ada diskriminasi, perlakuan seperti tadi rezim apa itu. Bangsa itu akan mati kalau di situ terjadi eksklusif. Dibedakan Jawa, bukan Jawa, yang ini tidak bisa jadi presiden karena bukan dari yang bisa, dia tidak bisa. Oh ini tidak bisa, dia tidak sah di sini di negara ini. Nah, kalau ini dapat dilembutkan dalam nafas kemanusiaan dan nilai-nilai dipertemukan secara ilmiah, dan disinilah sebenarnya ruh itu hidup, ya, sehingga terbangun sebuah peradaban modern. Dan itulah yang ingin diwujudkan di kampus ini. Sebenarnya ada nggak identifikasi terhadap masalah-masalah yang non fisik, non verbal, kasus-kasus terkait HAM kalau kita melihat dari uraian Pak Rektor? Ya, mungkin Pak Rektor bisa memberi analisasi Pak penajaman, tapi kelihatannya memang ada. Seringkali media kita ya, melahirkan satu stigma. Seringkali ada analogi-analogi ya, membawa dikotomi tadi. Nah, kalau media juga bisa menghilangkan segala bentuk stigma, ya, publikasi yang lebih mendorong kearifan budaya, ya, misalnya ada hal yang sifatnya provokatif, sehingga bisa meledakkan. Dan di sini pentingnya soft violence itu dipahami sebagai kajian ilmiah. Saya kan bareng. Ya, saya kira ini kalau apa yang tadi 5 tadi itu ya, itu kita lakukan sebetulnya dalam konteks untuk penyiapan, misalkan hifdz atau menjaga intelektual itu belum ada kasus, tapi kita kemudian bagaimana melakukan pendidikan agar apapun sebetulnya orang bisa melakukan A atau melakukan B, itu kan bergantung pada bagaimana dia menggunakan intelektualnya untuk melihat sesuatu. Ada orang yang mestinya melanggar HAM, tapi dia nggak tahu bahwa dia melanggar. Ini penting penyadaran terhadap bahwa persoalan-persoalan HAM itu terkait dengan bagaimana orang memahami apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak.
Seorang suami itu kadang-kadang misalkan saya suami, istri harus taat kan gitu kan. Tapi dia kemudian karena istrinya nggak taat, dia mengambil main pukul aja gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa dia adalah pelanggar HAM. Ini persoalan gitu ya. Karena itu bagaimana kita mendidik bangsa ini agar apa yang dalam tata kehidupannya itu betul-betul memiliki sense anti kekerasan, anti diskriminasi, dan itu maka wilayah kita adalah wilayah pendidikan. Nah, untuk menyiapkan generasi. Saya kira itu. Dalam artian dari Komnas HAM memang belum ada konsep untuk terhadap kekerasan yang berupa non fisik ataupun non verbal. Inilah sebenarnya seperti disampaikan Pak Rektor, kekerasan non fisik ini kuncinya pada pendidikan. Dia harus masuk di situ. Jadi seluruh proses pendidikan ini membawa nilai-nilai kenegaraan, damai, yang ada stereotip, ini ya, terus adat bisa, ini jelek, segala macam. Nah, disinilah pendidikan. Tapi pendidikan ini jangan diartikan hanya sekolah, tapi termasuk juga di luar sekolah, termasuk media, mendidik masyarakat. Dengan itu saya kira kalau ini bisa menjadi tanggung jawab semua pihak, dengan itu bangsa ini akan damai. Baik, terima kasih adik-adik semua ya, dan saya balik ke Jakarta. Nah, rupanya dari sini 4 jam ya Pak. 4 jam betul.